Saudara-saudari yang sama-sama dikasihi Tuhan, salam jumpa dalam AM YouTube Senin 22 Februari 2021 bersama saya, Frater Yudi. Pada hari ini, bacaan yang akan kita renungkan adalah Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai dengan 19. Dari Injil hari ini saya mengajak kita untuk melihat arti kata kunci yang dimaksudkan oleh Yesus kepada Petrus dalam Injil Matius pasal 16 ayat 19. Di sana dikatakan, "Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga." Nah, saudara-saudari yang terkasih, ketika mendengar kata kunci, apakah yang tergambar dalam benak kita? Apakah kunci Inggris, kunci lemari, ataukah kunci dalam artian password? Kunci yang dimaksudkan Yesus di sini adalah suatu kekuasaan yang diberikan Allah kepada Petrus dan gereja. Nah, siapa itu gereja? Adalah kita umat beriman yang percaya kepada Kristus. Lalu pertanyaannya bagi kita adalah, apakah fungsi kunci tersebut? Nah, saudara-saudari yang terkasih, dengan kunci ini, maka kita yang pertama dapat menegur dosa dan melaksanakan disiplin gerejanya. Apa maksudnya? Mari kita melihat Injil Matius pasal 18 ayat 15 sampai dengan 18. Di sana dikatakan, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata." Nah, sebagai anggota gereja, kita berhak dan wajib untuk menegur sesama kita yang berbuat dosa. Ketika kita tidak berani menegur, kita tidak melaksanakan disiplin gereja. Dengan kata lain, kita berkompromi secara rohani dan akhirnya mengakibatkan kehancuran kepada gereja sebagai umat Allah yang kudus akibat kedosaan tersebut. Lalu yang kedua, dengan kunci ini maka kita dapat berdoa dengan efektif bagi terjadinya kehendak Allah di bumi ini. Maksudnya apa? Mari kita melihat Injil Matius pasal 18 ayat 19. Di sana juga dikatakan, "Jika 2 orang daripada kamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang ada di surga." Di sini ditekankan mengenai hidup doa bersama. Allah telah memberikan kuncinya setiap dari kita yang berdoa dalam namanya. Percayalah, Ia akan mengabulkannya. Allah itu adalah setia. Itu yang pertama harus kita ingat. Ia telah bersabda dan Ia tidak akan mengingkari. Lalu yang ketiga, dengan kunci ini maka kita dapat mengikat kuasa setan dan membebaskan orang yang tertawan. Nah, dalam kitab suci khususnya dalam Perjanjian Baru, banyak kali kita menemukan bahwa para rasul itu dapat menyembuhkan banyak orang yang kerasukan dan mengangkat derajat orang-orang yang tertawan baik secara ekonomi maupun politis. Nah, kita pun demikian asalkan apa? Kita percaya kepada Kristus. Lalu keempat, dengan kunci ini maka kita dapat memberitakan keselamatan dan pengampunan dosa bagi semua orang yang bertobat dan percaya kepada Kristus. Nah, ini sangat penting bagi kita khususnya di masa Prapaskah ini. Kita perlu menyadari bahwa kita adalah orang yang berdosa. Kita membutuhkan suatu pertobatan. Nah, Allah itu Maha Kasih. Itu yang perlu kita ingat. Maka jangan sungkan-sungkan datang kepadanya. Ia akan menerima kita sekalipun kita dalam situasi dosa seberat apapun, asalkan kita mau bertobat. Nah, semoga dengan 4 fungsi kunci ini yang telah diberikan Kristus kepada Petrus dan kita semakin mampu untuk berbuat kasih kepada orang lain. Dengan apa? Dengan menegur mereka ketika mereka jatuh dalam dosa dan kesalahan. Dan perlu diingat, sebelum menegur orang lain, pastikan bahwa kita telah menegur diri kita terlebih dahulu. Semoga Roh Kudus membantu kita.